Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, pendengar serta pemirsa radio dan TV Roja dimanapun Anda berada yang saya hormati, dan semoga Allah senantiasa memberikan hidayahnya dan taufiknya kepada kita semua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan pagi hari ini kecuali kembali menyegarkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang sangat banyak, nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung-hitung di dalam kehidupan kita. Dan nikmat terbesar adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat tertancapnya akidah yang benar di dalam hati kita. Dan itu telah ditekankan oleh ustadz kita, ustadz yang berbicara maupun kita semua, Al-Ustadz Al-Fadhil Ustadz Maududi hafizahullah ta'ala, di sesi yang pertama tadi. Bagaimana beliau menjelaskan betapa mahalnya diri kita sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan betapa tingginya nilai iman dan keislaman kita kepada Allah Jalla wa'ala. Oleh karena itu marilah kita terus dan terus bersyukur kepadanya, agar kita termasuk ke dalam orang-orang yang Allah firmankan, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur maka aku akan tambah nikmat tersebut. Oleh karena itu semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sesi yang pertama tadi kita sudah diingatkan oleh ustadz kita tentang bagaimana menatap dunia, dan jangan salah kaprah ketika kita berhadapan dengan dunia. Pada sesi kedua ini kita akan berbicara tentang salah satu kunci utama untuk menggapai hidayah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa segar di dalam ingatan kita sebuah firman Allah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa Al-Quran adalah hidayah bagi kita.
Dan ini secara tegas. Dan di awal-awal Al-Quran yang semakin memudahkan kita untuk membacanya. Namun hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita melihat di lapangan kondisi kita dan umat Islam yang lain, rasanya kok tidak semudah apa yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat di atas ya. Banyak orang yang setiap hari membaca Al-Quran, bahkan setiap pekan duduk mengikuti kajian tafsir Al-Quran, ternyata sikapnya, tutur katanya, itu tidak mencerminkan dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak orang yang senantiasa mengkhatamkan Al-Quran setiap sebulan sekali atau mungkin 2 bulan sekali, tapi masih kasar sama istri. Masih ada saja wanita-wanita yang sudah aktif duduk di pengajian mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi masih galak sama suami. Masih suka suara tinggi sama pemimpin rumah tangganya. Masih gak perhatian sama anak. Masih gak khusyuk ketika sholat. Terus apa yang salah Pak Ustadz? Katanya Al-Quran adalah hidayah. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini yang ingin kita dudukan pada kesempatan kali ini sebagai penyambung materi yang sangat indah yang tadi disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Maududi hafizahullah ta'ala. Hadirin, seorang ulama besar yang bernama Hasan Al-Basri itu pernah menyampaikan kepada kita semua. Beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab sucinya kepada kita. Ada berapa kitab suci, Bu? Ada berapa, Bu? Bu, yang keras, Bu. Ada berapa? Masya Allah. Bu Yati, ada berapa surat? Masya Allah. Setuju ibu-ibu? Lini belakang? Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 104 kitab suci. Masya Allah, luar biasa ibu-ibu di sini. Dan dari 104 suci atau 104 kitab suci itu intisarinya ada dalam 4 kitab suci. Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan dari 4 kitab suci itu intisarinya ada dalam 1 kitab suci, yaitu Al-Quranul Karim. Dan dari Al-Quranul Karim, intisarinya atau intisari Al-Quranul Karim ada dalam sebuah surat, surat Al-Fatihah. Dan intisari dalam surat Al-Fatihah ada dalam sebuah ayat. Ayat apa itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Mari kita kaitkan dengan Al-Baqarah ayat 2. Allah menyatakan bahwa Al-Quran adalah hidayah. Dan para ulama menyatakan bahwa intisari dari Al-Quran ada dalam surat Al-Fatihah. Dan intisari surat Al-Fatihah ada dalam ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka ini yang harus kita bedah
Ini yang harus kita renungkan, ini yang harus kita cermati jika kita ingin mendapatkan hidayah di dunia dan di akhirat. Jika kita ingin mendapatkan hidayah secara lahir dan batin, bukan hanya sekedar duduk di majelis ta'lim, tapi tidak mendapatkan ruh pengajian tersebut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Jadi perlu kita camkan seluruh nabi dan rasul menyampaikan pesan ini kepada umat-umat mereka. Semuanya dari Nabi Adam sampai Nabi besar Muhammad SAW, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya saja syariatnya yang berbeda, sesuai dengan kondisi, sesuai dengan era yang ada pada saat itu. Tapi apapun syariatnya, apapun perintahnya, apapun larangannya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mengupas dari A sampai Z tentang ayat di atas. Karena mengupas ayat ini sampai ke akar-akarnya, ya Allah, zuhur aja nggak cukup, Bu. Al-Imam Ibnul Qayyim membedah ayat ini sampai berapa halaman? Sampai 3 jilid buku dalam sebuah cetakan, dan beliau memberikan judul Madarijus Salikin. Itu tema hanya untuk membedah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah beberapa penekanan dan inti dari ayat tersebut. Membahas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tidak bisa dilepaskan dengan mengkaji makna dasar dari ibadah. Karena penggalan pertama dari ayat ini adalah iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau kami beribadah. Dan kita tahu bersama-sama secara syar'i ibadah sebagaimana yang dijelaskan Al-Imam Mujahid ketika menjelaskan tafsir surat Adz-Dzariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada diriku. Al-Imam Mujahid menjelaskan, dan inilah pendapat atau tafsir yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan para ulama yang lain. Beliau menyatakan bahwa arti ibadah li'amurahum wa anhahum, untuk aku perintah dan untuk aku larang. Jadi ibadah adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Itulah tafsir Al-Imam Mujahid dalam sebuah ayat yang menjelaskan tujuan kehidupan kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ibadah secara syar'i. Tapi pertanyaan saya, apa makna dasar dari ibadah? Karena kalau kita tidak paham makna dasar dari ibadah, kita tidak akan paham makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang harus kita dudukkan pada saat ini adalah apa makna dasar dari ibadah. Kita sering mengatakan kepada anak kita, kamu harus beribadah kepada Allah. Kita sering menjelaskan kepada keluarga besar kita, hidup kita untuk ibadah. Tapi kalau kita tidak tahu makna dasar, karena ini kunci orang mau diperintah, kunci orang mau dilarang, kunci orang mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah makna dasar dari ibadah. Kunci orang mau bertobat kepada Allah, mau meneteskan air mata ketika mengingat dosa adalah makna dasar dari ibadah. Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menjelaskan makna dasar dari ibadah. Ibadah adalah hina.
hina. Ya, hina. Tunduk. Serta diliputi rasa cinta atau rasa takut. Itu ibadah. Makanya orang Arab kalau melihat jalan yang diratakan, lalu dibeton, lalu disemen, diaspal, lalu diaspal, sehingga tuh jalan mulus banget. Apa bahasa Arabnya ibu-ibu sekalian? Bu, murid-murid Ustadz Hamzah. Udah sampai sana belum pelajarannya? Sudah sampai halaman berapa? Mungkin 120 itu. Dalam bahasa Arab dinamakan at-tariqul mu'abbad. Jalan yang diibadahi. Jadi jalan yang mulus, jalan yang paling mulus di Jabotabek itu apa? Jagorawi ya. Jagorawi itu jalan yang paling mulus di Jabotabek. Jadi kalau mereka melihat Jagorawi, maka bahasa bakunya adalah at-tariqul mu'abbad. Jalan yang diibadahi. Kenapa dinamakan jalan ibadah atau jalan yang diibadahi? Karena ketika jalan itu diratakan, lalu dibeton, diaspal, maka jalan itu bisa diinjak oleh setiap orang, miskin dan kaya, orang kuat dan orang lemah, tua maupun muda. Bahkan kalau hadirin sekalian membuat lomba merangkak balita di Jagorawi, asal tuh jalan ditutup dari mobil, kira-kira bisa dirangkakin balita apa tidak? Bisa. Nah, saya ingin bertanya kepada hadirin sekalian, sesuatu yang bisa diinjak-injak oleh setiap orang, setiap pengguna jalan, Ferrari bisa melindas jalan itu, bajai, becak pun juga bisa melindas jalan tersebut. Itu mulia atau hina? Hina. Semua hal yang bisa diinjak-injak oleh setiap orang, itu hina. Oleh karena berbeda dengan jalan menuju puncak Everest misalnya. Tidak semua orang bisa menginjak jalan tersebut. Maka jalan itu mulia kata orang Arab. Ibu-ibu bawa Ferrari menuju Everest, kira-kira jalan nggak? Nggak jalan walaupun harga mobil itu 6 miliar, nggak bisa. Hanya orang yang punya teknik khusus, fisik khusus. Adapun jalan yang sudah diaspal, maka semua bisa injak jalan tersebut. Semua bisa melindas jalan itu. Maka jalan itu hina. Karena jalan itu hina dinamakan apa? At-tariqul mu'abbad. Jalan yang diibadahi. Jalan yang ibadah. Karena ibadah berarti hina. Sehingga dia tunduk. Semua bisa menundukkan dia. Yang menunjukkan betapa hinanya dia. Hadirin, ini salah satu kunci besar hidayah. Saat seseorang memupuk rasa hina di dalam hatinya. Saat seseorang merasa kecil di hadapan Allah. Merasa kotor di hadapan Allah. Merasa kerdil di hadapan Rabbul Alamin. Merasa lemah di hadapan Al-Qawi. Merasa bodoh di hadapan Al-Alim. Merasa kecil di hadapan Al-Jabbar, Dzul Quwwatil Matin. Pada saat itulah dia akan menjadi muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita resapi, lalu kita
Beritahu suami kita, ajarkan kepada istri kita, dan tanamkan ke dalam hati anak-anak kita. Kita butuh terhadap perasaan hina di hadapan Allah, kecil di hadapan Allah, kerdil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa kaya pun kita, betapa cerdasnya kita harus tetap merasa bodoh di hadapan Allah. Itu kalau kita mau dapat hidayah. Hadirin, kita tidak sedang menyudutkan orang kaya. Kaya nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah merasa kaya. Berkuasa nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah merasa berkuasa. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kunci dari kedurhakaan, kunci dari kemaksiatan, kunci dari kezaliman dalam surat Al-Alaq ayat 7. Mari kita baca bersama-sama. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Ketahuilah manusia akan melampaui batas. Manusia akan durhaka, manusia akan bermaksiat, manusia akan melawan. Kapan itu terjadi, Ibu? Kapan itu terjadi, wahai pendengar dan pemirsa Roja? Ar-ra'ahu istaghna, ketika dia merasa besar, merasa kaya, merasa kuat, merasa superior, maka dia akan durhaka. Dia nggak akan dapat hidayah. Merasa diri besar, inilah penyakit yang luar biasa. Inilah yang membuat seseorang walaupun ngaji bertahun-tahun gak akan dapat hidayah. Kenapa? Karena merasa diri pintar. Karena merasa diri besar. Karena merasa diri yang paling tahu. Makanya, Bu, kalau orang sudah merasa diri paling tahu, ibu nasihatin mau terima gak? Enggak. Merasa diri kuat. Sifat ini harus kita buang jauh-jauh kalau kita ingin dapat hidayah. Karena kunci hidayah adalah merasa kerdil, merasa kecil. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Fir'aun telah memberikan pelajaran berharga bagi kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fir'aun adalah profil yang aneh bin ajaib. Profil yang memiliki banyak pelajaran untuk kita tadabburi. Ucapan-ucapannya sering Allah cantumkan di dalam Al-Quranul Karim untuk jadi ibrah. Padahal ia bukan nabi, ia bukan rasul, bahkan ia adalah simbol kedurhakaan kepada para nabi dan rasul. Tapi kenapa ucapan-ucapannya diabadikan di dalam Al-Quranul Karim? Agar kita dapat pelajaran. Karena dia simbol dari keangkuhan, simbol dari kesombongan, simbol dari kedurhakaan. Nggak ada orang yang lebih belagu dari Firaun tuh, nggak ada. Ibu pernah ngeliat orang belagu nggak, Bu? Dia ngaku Tuhan nggak? An-Nazi'at ayat 24. Ana rabbukumul a'la. Aku Rabb kalian yang paling tinggi. Allahu Akbar. Lisan itu berani dengan kurang ajarnya mengaku Tuhan, mengaku pencipta, mengaku pengatur, mengaku pemilik, Rabb yang paling tinggi. Itu syirik bukan, Bu? Syirik bukan, Bu? Bukan, itu syirik kubik, Bu. Syirik itu mensejajarkan manusia dengan Allah, itu syirik. Dia ngaku apa? Saya di atas. Saya di atas. Rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Ada orang ngaku demikian? Allahu Akbar. Tapi yang mengejutkan semua mata,
lisan yang mengaku Tuhan tersebut di suatu hari mengucapkan kalimat-kalimat yang berbeda 180 derajat. Ia mengatakan qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Ia mengatakan, lisan Fir'aun mengatakan, aku beriman bahwa tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali ilahnya yang diimani oleh Bani Israel. Siapa dia? Allah. Wa ana minal muslimin, dan aku adalah orang-orang yang menyerah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua kalimat yang sangat bertentangan. Bagaikan air dan minyak, bumi dan langit. Di kesempatan pertama dia mengaku Tuhan yang paling tinggi, dan di kesempatan yang lain dia mengaku beriman kepada Allah dan menyerah serta tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah baru saja mengajarkan kunci hidayah melalui Fir'aun. Ustadz, kenapa Fir'aun berani mengklaim diri Tuhan? Coba kita bayangkan. Ketika Fir'aun mengaku, aku Tuhan kalian yang paling tinggi, dia raja bukan? Raja. Dan ketika Fir'aun mengatakan, aku beriman kepada Allah dan aku tunduk kepada Allah, dia raja atau bukan? Raja, masih raja. Detik itu dia masih raja. Ketika Fir'aun mengatakan, aku Rabb kalian yang paling tinggi, dia kaya? Dia kaya. Ketika Fir'aun mengatakan amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin, dia masih kaya? Dia masih kaya. Jadi yang jadi masalah bukan kekayaan. Yang jadi masalah bukan kerajaan. Yang jadi masalah bukan kekuasaan. Namun yang jadi masalah merasa kaya. Ketika dia mengatakan aku Rabb kalian yang paling tinggi, dia berada di titik tertinggi perasaan merasa kaya, merasa besar, merasa kuat. Karena dia bisa menentukan siapa bayi laki-laki yang boleh hidup dan siapa yang harus dia sembelih. Bahkan dalam riwayat tahun ini dia sembelih anak bayi laki-laki dan tahun depan dia sembelih anak bayi perempuan. Dia bisa merintah, dia bisa melarang orang. Namun ketika dia mengatakan aku beriman kepada Allah dan aku tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kaya tapi dia enggak merasa kaya. Dia raja tapi dia tidak merasa sebagai seorang raja. Karena dia sedang tenggelam dan tidak kuasa melawan arus bawah laut yang begitu dahsyat dan begitu kuat. Dalam titik seperti itu, seluruh keangkuhan hancur. Seluruh kekuatan atau seluruh perasaan merasa kuat dan merasa berkuasa hilang sama sekali dalam dirinya. Maka dia ucapkan wa ana minal muslimin, dan aku adalah orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kunci dari hidayah adalah merasa kecil, merasa hina, merasa lemah, merasa enggak mampu melakukan apapun kecuali ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Kenapa demikian? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita merasa kecil, ketika kita merasa rendah, kita merasa bodoh, maka kita akan melahirkan dua konsep. Konsep yang pertama, iyyaka na'budu, dan konsep yang kedua, iyyaka nasta'in. Apa
makna ibadah secara syar'i tadi hadirin sekalian? Secara syar'i, tafsir Mujahid dalam surat Adz-Dzariyat 56. Untuk aku perintah dan untuk aku larang. Konsep berfikirkannya simpel. Ketika kita merasa kecil, ketika kita merasa bodoh, ketika kita merasa hina, maka kita akan merasa butuh. Pada saat kita merasa butuh, kita akan nurut. Benar gak sih? Iya. Itu cara berpikir manusia. Manusia tidak akan nurut kecuali dia merasa butuh. Dia merasa kecil. Dia merasa bodoh. Dia merasa rendah. Kalau enggak dia enggak akan mau nurut dan patuh. Dan itulah makna syar'i dari ibadah. Makanya Allah mengatakan manusia akan durhaka kalau dia merasa diri besar. Karena orang yang merasa besar mau diperintah-perintah enggak? Enggak. Kapan kita mau diperintah? Pada saat kita merasa lebih kecil daripada pihak tersebut. Pada saat kita merasa lebih bodoh dari pihak tersebut, maka kita akan diam. Ketika kita berhadapan, simpel sajalah. Kita ada masalah dengan syaraf kita. Lalu kita pergi ke dokter syaraf terbaik di Indonesia misalnya. Antriannya sampai jam 2 pagi. Kita akan nurut atau kita akan protes? Nurut. Kita tungguin sampai jam 2. Begitu ketemu Pak Dokter memberikan diagnosanya. Sebelum diagnosa suruh jalan di tempat, suruh jalan-jalan, suruh ini kan dokter syaraf gitu ya. Kira-kira kita mau nggak? Padahal kita pejabat pada saat itu. Enggak, kita akan nurut. Suruh muter-muter. Suruh jalan ke depan, jalan ke belakang, jalan ke depan, jalan ke belakang. Suruh gerak jalan. Kan begitu dokter syaraf. Ini sebagai contoh saja. Pada saat dia memberikan diagnosanya, kira-kira kita bantah enggak? Enggak. Kenapa kita lakukan itu semua? Karena kita merasa bodoh di hadapan dia. Yang pintar tuh dia, bukan saya. Dikasih obat, kita tebus obatnya. Karena merasa bodoh. Itu yang hilang di hadapan Rabbul Alamin. Kenapa sekarang orang dikasih ayat dibantah sama dia? Dikasih hadis didebat. Karena merasa apa? Pintar. Karena fitrah manusia kalau dia berhadapan dengan orang yang diakui sangat cerdas, dia nggak akan berkutik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang nggak ada orang yang mengatakan saya lebih pintar dari Allah. Karena iblis saja nggak berani sevulgar itu. Tapi sikap kita itu mencerminkan kita mengaku bahwa kita lebih pintar dari Allah, kita lebih kuat dari Allah. Buktinya Anda nggak takut bermaksiat. Seakan-akan kan Anda mengatakan saya mampu menahan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa masalah di kasus pertama kemaksiatan yang ada di alam semesta? Apa kasus pertama kemaksiatan di alam semesta? Sujudnya iblis atau perintah sujudnya iblis kepada Nabi Adam. Dia mau tidak hadirin? Dia tidak mau. Lalu dia berargumentasi. Allah jelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 12. Iblis mengatakan ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada si Adam. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Hadirin yang diserang oleh iblis dalam statement di atas itu siapa sih? Nabi Adam Pak Ustadz? Bukan. Yang diserang Allah itu TikTok. Seakan-akan dia nyerang ke kanan tapi masuknya ke kiri. Yang dia serang Allah. Dia ingin mengatakan, ya Allah, perintah engkau saat engkau memerintahkan aku sujud kepada Adam, itu perintah yang bodoh. Perintah yang enggak logis.
perintah yang keliru. Karena perintah yang cerdas adalah dia yang sujud kepada saya, bukan saya sujud kepada dia. Kan dia dari tanah, saya dari api. Logikanya dia dong yang sujud kepada saya. Subhanallah. Makanya Allah langsung vonis dalam surat Al-Baqarah, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis enggan, iblis sombong, dan iblis termasuk orang-orang kafir. Nah, persis dengan orang-orang yang nolak ayat, nolak hadis. Dia mengatakan ayat ini enggak relevan lagi, Ustaz. Itu kan berarti merasa pintar. Dan memang enggak ada orang berani terang-terangan mengatakan saya lebih pintar dari Allah, karena gembongnya aja enggak berani. Masa Anda lebih parah dari iblis? Kan enggak. Iblis aja enggak berani bilang demikian. Tapi sikap Anda itu loh. Seorang wanita tidak mau menutup auratnya dan tidak mau mengenakan jilbabnya. Seakan-akan kan dia mengatakan saya lebih ngerti tentang mana pakaian yang paling cocok dengan saya. Iya gak sih? Dia kan, tapi gak akan dia ngomong demikian. Saya lebih tahu dari Allah pakaian yang paling cocok dengan saya. Allah, kayaknya Allah bodoh banget ya. Emangnya Allah gak ngerti apa pakaian yang terbaik untuk wanita? Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Bukankah menciptakan Anda lebih tahu tentang Anda? Ketika seseorang tahu bahwa pekerjaannya ini haram, dari semua sisi haram. Dari semua sisi jelas-jelas haram, tulen haramnya. Tapi ketika diminta untuk meninggalkan, dia nggak mau. Lalu dia berargumentasi, anak istri saya makan apa Ustadz? Itu kan sok pinter sama Allah. Allah mengatakan, "Waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. At-Talaq ayat 2 dan 3. Pernah dengar ayat tersebut? Coba renungkan, ayat tersebut berbunyi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan apa? Jalan keluar, dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Tapi orang ini gak mau keluar. Dan dia mengatakan, kalau saya keluar, makan apa saya dan keluarga saya? Allah mengatakan, kalau Anda keluar dalam rangka bertakwa, Allah akan berikan solusi dan Allah akan berikan rizki. Dia katakan, enggak. Saya makan apa dan istri dan anak-anak saya makan apa kalau saya gak keluar? Itu kan berarti dia mengatakan secara tidak langsung, analisa saya lebih akurat dari firman Allah. Analisa saya kalau saya keluar saya nggak makan. Allah berfirman, kalau Anda keluar dalam rangka bertakwa, Allah akan berikan rizki. Enggak, yang benar analisa saya. Karena saya cerdas, karena saya pintar. Dan matematika saya mengatakan, kalau saya keluar, istri dan anak-anak saya tidak akan makan. Ini merasa cerdas di hadapan Rabbul Alamin. Merasa kuat terhadap azab Allah. Merasa lebih tahu, memprediksi kapan kematiannya. Pak, ke masjid nanti pas pensiun. Ini kan sok pintar. Allah mengatakan nggak ada yang tahu kapan kapan jiwa itu akan mati. Madza taksibu ghadan, nggak ada yang tahu apa yang terjadi hari esok. Dia bilang pensiun, insya Allah saya ke masjid. Jadi dia mengatakan saya tahu saya masih hidup pas pensiun. Merasa pintar di hadapan Allah Jalla wa'ala. Ini penyakit. Orang kalau udah merasa begitu nggak akan tunduk kepada Allah. Nggak akan mau diatur oleh Allah. Ketika kolonel bertemu dengan jenderal bintang 4, kira-kira ucapannya apa? 2 kata, siap dan. Kenapa siap dan? Karena dia merasa apa? Merasa rendah. Merasa rendah, maka jawabannya siap dan.
Kita punya konsep yang lebih bagus. An-Nur 51, sami'na wa ata'na. Makanya kalau orang dikasih perintah nggak sami'na wa ata'na, merasa tinggi itu orang. Walaupun dia nggak ucapkan. Nanya aja nggak berani loh. Jenderal bintang 4 bilang, tolong belikan gado-gado cabenya 3/4. Kira-kira dia nanya nggak? Kenapa 3/4, Dan? Enggak, siap dan. Siap. Nggak berani bantah. Kenapa? Karena merasa rendah. Merasa kecil. Ini udah jelas-jelas firman Allah masih aja dijawab. Kenapa harus begini Pak Ustadz? Kenapa harus begitu? Anda nggak ditanya komentar. Anda diminta sami'na wa ata'na karena Anda hamba. Saya ingin tanya kepada hadirin sekalian, makna dari Islam itu apa sih? Islam itu apa? Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah yang diridai Allah adalah Islam. Dan kemana-mana kita berkoar-koar, saya Islam, saya Muslim. Apa arti Islam? Al-Imam At-Tabari menyatakan Islam itu menyerah. Al-An'am 162, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah sesungguhnya salatku, sesembelihan dan ibadahku, hidupku dan matiku, aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Kita nggak boleh menyerahkan hidup kita kepada makhluk, kepada wali yang sudah meninggal, kepada para dukun, kepada benda-benda keramat, kepada dunia, kepada harta, kepada tahta, kepada ego, kepada hawa nafsu. Wa bidzalika umirtu, dan ini yang diperintahkan oleh Allah kepada diriku. Dan aku adalah orang yang pertama kali menyerah. Islam itu menyerah. Ini penjelasan Al-Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya, tafsir terbaik, ketika menjelaskan surat Al-Baqarah ayat 128. Saya ingin bertanya, menyerah. Kapan tentara itu menyerah? Kapan tentara itu menyerah? Pada saat persenjatanya komplit? Pada saat dia punya nuklir, dia akan menyerah? Tentara akan menyerah ketika dia merasa lemah. Ketika dia sudah terkepung dan jumlah tentara musuh nggak sebanding dengan dia. Tentara tidak akan menyerah ketika dia punya kekuatan. Dia akan menyerah ketika dia merasa lemah, baru dia angkat bendera putih seperti ini. Itu konsep. Begitu juga kita nggak akan mau menyerahkan hidup kita dan mati kita kepada Allah kalau masih ada perasaan besar di hadapan Allah. Kalau masih ada perasaan cerdas di hadapan Allah. Kalau masih ada perasaan kuat di hadapan Allah. Makanya ini kan yang ditekan terus oleh Allah dalam Al-Quran. Allah mengatakan, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Biar kita tahu diri. Allah juga berfirman dalam surat Al-Isra, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tuh gak dikasih ilmu kecuali sedikit, biar Anda tahu diri. Jangan bantah, kerjain deh tuh. Walaupun menurut analisa Anda, matematika Anda, ini merugikan. Enggak, ilmu Anda cetek, kata Allah. Ilmu Anda pendek. Anda nggak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kerjakan lalu serahkan semuanya biar Allah yang mengatur kebahagiaan Anda. Kita tuh maksiat karena sok tahu. Kita berpikir riba itu yang akan membahagiakan kita. Itu kan sok tahu. Kita berpikir saat hubungan komunikasi kita dengan suami, komunikasi kita dengan istri nggak harmonis, kita berpikir selingkuhlah solusinya. Itu sok tahu. Anda berpikir kalau Anda tidur dengan wanita lain Anda akan bahagia. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Anda nggak dikasih ilmu kecuali sedikit. Jangan sok tahu di hadapan Allah. Ketika Allah mengharamkan perzinaan, mengharamkan riba, mengharamkan semuanya, kan Allah sudah jelaskan Al-A'raf 157, wa uhillu lakumut thayyibat wa yuharrimu 'alaimul khaba'ith. Yang Allah halalkan dan Nabi halalkan hanya yang baik dan yang Allah haramkan hanya yang buruk. Ketika Allah haramkan sesuatu itu karena ada racunnya.
Karena itu akan menghancurkan kita. Tapi lagi-lagi manusia nggak mau menerima kodratnya sebagai makhluk yang bodoh di hadapan Rabbul Alamin. Dia terus merasa pintar, dia terus merasa cerdas, dia terus merasa hebat. Akhirnya dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dia merasa kuat sehingga nggak mau bertobat kepada Allah. Dia berpikir dia bisa menghentikan kematiannya. Dia berpikir dia bisa melawan malaikat maut. Dia berpikir dia bisa menolak kedatangan munkar dan nakir di alam kubur. Dia berpikir dia bisa membawa pendingin untuk mendinginkan api neraka pada hari kiamat kelak. Itu kan merasa diri besar. Hadirin, semua dalam Islam itu mengajarkan konsep ini. Makanya agama kita namanya apa? Islam. Arti Islam apa? Nyerah. Muslim itu saya menyerah, laki-laki. Muslimah, wanita yang menyerah. Ada tak marbuta, ibu-ibu sudah belajar. Lagi-lagi, seseorang tidak akan menyerah kecuali dia merasa kecil dan lemah. Lalu salah satu nama kita yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya adalah Abdullah. Apa arti Abdullah? Hamba Allah. Saya ingin bertanya, hamba itu gelar yang tinggi atau yang rendah? Rendah. Hamba itu status, dalam status sosial. Sekali lagi saya tidak berbicara kacamata akhirat, tapi kita bicara hukum asal. Hamba dalam strata sosial adalah status yang paling rendah. Lebih rendah daripada pembantu-pembantu yang lain dan asisten-asisten yang lain atau bawahan-bawahan yang lain. Dan Allah memberikan gelar itu kepada kita biar kita sadar bahwa kita ini hanya seorang hamba. Bu, ibu punya asisten di rumah. Ketika disuruh beli daging 3 kilo, dia katakan, saya nggak setuju. Saya mau 5 kilo. Kira-kira enaknya diapain? Itu manusia sama manusia. Lalu Anda hamba mengatakan, saya nggak setuju, saya nggak mau, saya tolak ini perintah, Anda merasa besar. Makanya ketika Allah menjelaskan mengapa kita nggak ibadah, Allah nggak basa-basi, Allah hanya sebutkan satu kata, sombong. Ghafir ayat 60. Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong sehingga dia nggak mau ibadah, dia nggak mau berdoa, dia nggak mau ruku, dia nggak mau sujud, dia nggak mau jalankan perintah, dia nggak mau jalankan larangan, dia akan diseret pada hari kiamat ke dalam api neraka dalam kondisi hina. Allah langsung to the point, sombong kata Allah, merasa besar. Semua orang yang gak ibadah sombong. Ghafir ayat 60. Innalladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, merasa diri kaya, merasa diri kuat, merasa diri besar, sehingga dia gak beribadah kepada Allah. Ini yang jadi masalah. Ini yang membuat ketika kita baca Al-Quran setiap hari, mengkhatamkan setiap bulan, gak ada manfaatnya sama sekali. Karena kita masih memiliki sifat merasa besar di hadapan Allah. Merasa cerdas. Makanya gak mau terima kebenaran. Pada saat kita merasa kecil, kita akan patuh. Kita akan tunduk. Kita akan butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya setiap saat kita diminta untuk memupuk rasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah salah satu hikmah dosa. Salah satu hikmah dosa. Nabi mengatakan, kalau kalian tidak berdosa, maka kalian akan Allah gantikan dengan kaum yang berdosa dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena potensi kesombongan, merasa diri hebat dalam diri kita tuh besar. Makanya Allah takdirkan adanya dosa. Dengan adanya dosa, seperti pertanyaan di sesi pertama, kita merasa jijik dengan diri kita sendiri. Kok saya bodoh banget ya? Saya ingin tanya, ketika pegawai benar-benar memahami dan meresapi bahwa saya banyak salah dengan perusahaan, saya sering nggak masuk, pekerjaan saya terbengkalai. Ketika temennya ajak demo kenaikan gaji, dia mau ikut nggak? Kok ikut?
Ya enggak lah, dia tahu diri. Ibu nggak pernah jadi pegawai sih. Yang salah saya atau ibu-ibu sih? Paham nggak pertanyaan saya? Ketika ada pegawai, bulan ini nih, dia nggak masuk 20 hari. Pekerjaannya nggak ada yang selesai. Banyak kesalahan, banyak miss. Terus besoknya temennya ajak demo kenaikan gaji. Kira-kira dia mau ikut? Enggak, kenapa? Karena malu, dia banyak salah. Dia nggak akan nuntut apa-apa. Itulah hikmah dosa. Ketika Nabi mengatakan kullu bani Adam khata, seluruh anak Adam banyak melakukan kesalahan, biar kita tahu diri. Anda tuh hina, tau enggak? Orang Anda banyak dosa, banyak bermaksiat, betapa hinanya Anda. Karena itu aja masih sombong gitu loh. Itu hebatnya manusia. Itu aja masih belagu. Itu aja masih jalan petantang dan petenteng. Padahal tiap hari dosa lagi, dosa lagi, dosa lagi, dan dosa lagi. Gimana kalau dia nggak berdosa coba? Makanya ini adalah dinamika kehidupan yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita dan harus kita lakukan, atau yang harus kita lakukan adalah beristighfar dan terus bertaubat kepada Allah. Dan terus mengingat betapa hinanya kita. Itulah salah satu hikmah. Agar kita malu. Begitu kita ingat maksiat kita yang berapa tahun yang lalu, kita akan bangun di malam hari. Kita akan menangis di hadapan Allah. Karena iya, saya hina sekali. Persis dengan apa yang dikatakan oleh salah satu ibu yang bertanya di sesi yang pertama. Itu inti, itu yang diinginkan. Perasaan itu yang mahal. Perasaan merasa diri hina itu mahal sekali, hadirin sekalian. Dan bersyukurlah kalau kita punya perasaan seperti itu. Makanya nasihat Ustadz kita tadi, Ustadz Maudi Hafidhullah, apa nasihatnya? Saya masih ingat. Teruskan demikian. Pertahankan perasaan jijik tersebut. Karena itu mahal. Itu yang membuat para nabi sukses dunia akhirat. Itu yang membuat para orang-orang soleh mendapatkan husnul khatimah, merasa diri kotor di hadapan Allah, lalu digabungkan dengan harapan, keyakinan bahwa Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghaffar, Al-Afu, maka dia akan kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Bersyukurlah ketika kita merasa diri kecil, merasa diri hina, karena perasaan itu yang susah sekali didapatkan. Dan itulah konsepnya kita belajar. Agar kita tahu betapa bodohnya kita, betapa hinanya kita. Salah satu kenapa kita harus belajar kan itu tadi. Karena semakin banyak belajar, semakin banyak tahu ayat, semakin banyak tahu hadits, semakin sadar bahwa kita ini bodoh. Semakin tak sadar bahwa kita ini pendosa. Oh ternyata ini gak boleh ya. Berarti dosa saya udah banyak dong. Berarti yang selama ini saya lakukan dosa besar. Untuk mengembangkan perasaan ini, karena ini kunci hidayah. Makanya orang yang datang ke majelis taklim tapi keluar dengan merasa senior, merasa hebat, merasa sudah pengalaman, merasa sudah banyak kenal ustadz, gak ada manfaatnya sama sekali. Karena dia tidak mendapatkan kuncinya. Kuncinya adalah merasa diri bodoh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekali lagi, nama agama kita Islam. Nama kita Muslim. Di antara nama kita Abdun, hamba. Dan lihat ibadah-ibadah yang ada di dalam Islam. Ibadah-ibadah yang ada dalam Islam adalah untuk memunculkan perasaan hina di dalam diri seorang hamba. Dan catat baik-baik hadirin sekalian, ulama kita mengatakan semakin dalam suasana dan atmosfer kehinaan di dalam sebuah ibadah, maka ibadah itu semakin tinggi dan mulia.
semakin tinggi dan mulia. Oleh karena itu, haji masuk ke dalam rukun Islam. Puasa Ramadan masuk ke dalam rukun Islam. Zakat masuk ke dalam rukun Islam. Salat masuk ke dalam rukun Islam. Kenapa ibadah-ibadah di atas menjadi rukun Islam? Karena itu ibadah-ibadah yang paling mengekspos rasa hina kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak sekalian, ketika kita haji, masuk ke dalam ihram, pakaian apa yang kita gunakan? Kita bawa batik kita yang harganya 3 juta? Atau jas kita? Pakai plus dasi? Kita pakai 2 helai pakaian. Bahkan underwear saja kita nggak pakai. Betapa rendahnya kita pada saat itu. Dan ya itu kan yang dipuji oleh Allah pada hari Arafah. Hamba-hamba yang rambutnya berantakan, tubuhnya penuh dengan debu, datang dari penjuru dunia ke Arafah. Itu yang dibanggakan oleh Allah. Saya ingin bertanya, memangnya Saudi nggak mampu membangun hotel bintang 5 di Musdalifah? Kenapa tidak ada hotel bintang 5 di Musdalifah? Kenapa nggak ada penginapan yang layak di Musdalifah? Kenapa kita disuruh tidur beratapkan langit? Itu unsur kehinaan, bahwa Anda tuh hina loh. Anda itu rendah. Pesan itu yang ingin dibangun ketika haji. Makanya kalau kita lihat orang-orang yang ketika masuk ihram dan mengerjakan mengerjakan aktivitas di hari-hari tarwiyah, full fasilitas sehingga dia tidak mau mabit di Musdalifah. Sehingga dia tidak mau mabit di Mina. Dia lebih memilih hotel-hotel bintang 5, dia tidak mendapatkan inti dari haji. Karena dia nggak akan merasa diri terhina di hadapan Allah. Dia nggak akan merasa diri rendah di hadapan Allah. Dia nggak merasa diri kecil di hadapan Allah. Wong tanggal 8, tanggal 9, kecuali di Arafah dia berada di hotel bintang 5. Mana ada perasaan kecil di hadapan Allah? Puasa, ketika kita lapar, itu kan kita merasa diri rendah, merasa diri lemah. Puasa, kenapa menjadi rukun Islam? Karena di dalamnya ada pesan melemahkan diri kita di hadapan Rabbul Alamin. Dan ibadah terbaik adalah sholat. Kenapa sholat menjadi ibadah terbaik? Karena sholat adalah ibadah yang paling mengekspos kehinaan, mengekspos kerendahan, mengekspos kekecilan, kekerdilan kita. Zikir yang pertama kali kita baca pada saat sholat saja apa? Apa zikir pertama? Zikir pertama? Kok istighfar? Terakhir sholat bulan apa sih? Kok bingung? Bapak-bapak, zikir pertama apa? Takbir Allahu Akbar. Apa arti Allahu Akbar? Berarti kita siapa? Kita kecil, kita hina, kita rendah. Dan yang menarik, takbir adalah zikir yang paling banyak kita baca dalam sholat, betul nggak? Mau ruku baca apa? Allahu Akbar. Mau sujud, Allahu Akbar. Mau duduk, Allahu Akbar. Mau sujud lagi, Allahu Akbar. Bangkit, Allahu Akbar. Di sana ada ruku menunjukkan kerendahan. Dan klimaksnya adalah pada saat kita sujud. Dan itu posisi terbaik seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa'akthirud du'a. Posisi terdekat seorang hamba dengan Allah adalah pada saat dia sujud, maka perbanyak doa. Kenapa sujud menjadi posisi terbaik pada saat sholat dan pada saat kita hidup di dunia? Karena sujud adalah simbol kerendahan, kenadiran, dan kehinaan seseorang. Karena pada saat kita sujud, kita letakkan anggota tubuh yang paling mulia, kepala. Kepala adalah anggota tubuh yang paling mulia. Posisinya saja di atas, yang paling atas kan kepala. Lalu kita letakkan sejajar dengan permukaan tanah. Itu kan kerendahan. Orang paling sensi dengan kepalanya, betul nggak? Jempol ibu-ibu diinjak, masih bisa sabar? Kalau cantengan?
Masih sabar-sabar. Bahu ibu-ibu didorong. Masih bisa sabar? Masih bisa. Insya Allah dengan mudah. Tapi kalau kepala ibu-ibu digituin, masih mudah sabar? Kenapa orang cenderung marah ketika kepalanya digituin daripada jempol kakinya diinjek walaupun cantengan? Padahal sakitan mana? Sakitan pas cantengan. Tapi kenapa kita lebih berpotensi marah ketika kepala kita yang dijedotin? Kan itu penghinaan. Betul tidak? Itu perendahan, itu pelecehan. Kita nggak terima digituin. Dan anggota tubuh itu yang Allah perintahkan untuk disejajarkan dengan permukaan tanah. Dan yang menariknya lagi, pada saat itu zikir yang Nabi perintahkan untuk kita baca diantaranya apa? Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Jadi kerendahan, simbol kerendahan dari sisi gerakan dan posisi, dan simbol kerendahan dari sisi zikir dan ucapan. Kita tidak akan mau diperintah dan dilarang kalau merasa besar. Maka ini yang harus kita ajarkan kepada diri kita dan kepada anak-anak kita. Merasa hina dan rendahlah di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia, di hadapan Allah. Dan camkan baik-baik. Semakin kita merendahkan diri di hadapan Allah, maka kita akan semakin mulia di hadapan Allah, lalu di hadapan manusia. Tidak ada yang bisa menstir kita. Tidak ada yang bisa mendikte kita kalau kita sudah merasa rendah di hadapan Allah. Karena kita hanya mau menuruti keinginan Rabb kita. Keinginan Allah. Adapun manusia-manusia yang memerintahkan kita untuk bermaksiat, kita akan dengan mudah mengatakan tidak. Karena ini bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu buah yang pertama. Kita akan melaksanakan iyyaka na'budu. Kita hanya mau beribadah kepada Allah. Kita tidak mau beribadah kepada makhluk, meminta-minta kepada selain Allah. Karena itu tadi kita mulia. Oleh karena itu kita tidak akan berdoa kepada makhluk baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Nggak mau. Karena itu konsekuensi saya hanya mau merendahkan dan menghinakan diri saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah alasannya mengapa doa kepada makhluk apa hukumnya? Syirik. Doa kepada orang-orang soleh yang meninggal itu kesyirikan. Karena doa adalah simbol kehinaan. Dan hanya boleh diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buah yang kedua, pada saat kita merasa kecil, merasa hina, merasa rendah, maka kita akan ketergantungan dengan Allah. Ketergantungan dengan Allah. Yang merasa kecil akan ketergantungan dengan yang maha besar. Yang merasa bodoh akan ketergantungan dengan yang maha berilmu. Bu, saya ingin tanya. Ibu-ibu punya teman yang selera fashion dan modenya luar biasa. Apa yang terjadi? Kalau mau ke Tanah Abang, ajak dia nggak, Bu? Ajak dia. Kalau mau beli gamis, nanya dia nggak? Nanya dia. Kalau dia nggak bisa ikut, ibu fotokan, lalu ibu kirim ke WA terus nanya, menurut kamu bagus nggak? Ibu punya teman yang jago masak, itu dikit-dikit nanya tuh mau buat apa-apa. Telepon Bu Fulana, minta resep. Kalau bagi kita enak, terus dia cicipin, dia bilang nggak enak, itu bisa berubah nggak? Iya bener nggak enak. Padahal 5 menit yang lalu kita bilang enak tuh masakan. Itu ketergantungan. Begitu juga dengan seorang hamba. Ketika dia merasa kecil, dia merasa hina, dia merasa rendah,
maka dia akan ketergantungan kepada Allah. Maka dikit-dikit tanya Allah, dikit-dikit minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dikit-dikit konsul dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak bisa hidup tanpa Allahu Jalla wa ala. Ada apa-apa, tanya Allah. Itu ketergantungan. Dan itulah wa iyyaka hanya kepada Engkau kami meminta. Karena kita merasa lemah, merasa kecil, maka kita minta terus. Ketergantungan. Makanya orang-orang beriman, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, Ali Imran 191. Dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah pada saat mereka berdiri, pada saat mereka duduk, dan pada saat mereka berbaring. Dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah. Mereka ketergantungan dengan Allah. Mau makan, ingat Allah, baca bismillah. Minta pertolongan kepada Allah, karena ketergantungan. Arti bismillah apa sih? Aku meminta pertolongan dengan menyebut nama Allah, karena ba di sini ba isti'anah, meminta pertolongan. Karena kita merasa nggak bisa ngunyah sendiri, nggak bisa nelen sendiri, nggak bisa mencerna sendiri, maka kita meminta pertolongan kepada Allah, ketergantungan dengan Allah. Maka sebelum makan kita baca apa? Bismillah. Ketika kita mau keluar rumah, kita merasa lemah. Dan kita tahu bahwa banyak sekali makhluk-makhluk Allah yang lebih besar daripada kita. Sebagian ada yang punya tabiat yang jahat. Maka kita meminta pertolongan kepada Allah. Ketergantungan. Kita baca, Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wa la quwata illa billah. Kenapa? Karena orang merasa lemah. Aku meminta pertolongan kepada Allah. Bismillah itu artinya meminta pertolongan kepada Allah. Kapan kita meminta pertolongan, Bu? Ketika merasa kuat atau merasa lemah? Merasa lemah. Makanya ketika kita memiliki perasaan lemah, kita selalu berdoa kepada Allah. Naik kendaraan saat kita merasa bodoh, saat kita merasa lemah, saat kita merasa kecil, maka akan mendorong kita untuk membaca doa naik kendaraan. Apa doa naik kendaraan? Bismillahi, alhamdulillah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan seterusnya. Pada saat kita pulang dari pengajian, dari arisan, atau dari belanja yang benar-benar merupakan kebutuhan kita. Kita masuk rumah, orang yang merasa lemah, orang yang merasa kecil, orang yang merasa bodoh, maka dia akan membaca doa masuk rumah. Apa doa masuk rumah? Bapak-bapak, doa masuk rumah apa? Kok pada diam bapak-bapak? Terakhir pulang ke rumah kapan, Pak? Kayaknya banyak yang nggak pulang bapak-bapak nih. Kalau pulangnya tiap hari kan pasti ingat. Apa? Bismillah. Lalu kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau rumahnya nggak ada orang, kita baca Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin, sebagaimana hadis Ibnu Umar dalam Bukhari di Adabul Mufrad. Ustadz, kok masuk rumah aja minta tolong Allah? Ini kan rumah sendiri. Nah ini, merasa diri besar, merasa diri kuat, merasa diri cerdas sehingga bisa menyelesaikan urusan rumah sendirian tanpa membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin camkan khususnya ibu-ibu sekalian dan kita semua, jangan remehkan bahaya di dalam rumah. Rumah saya safety Pak Ustadz, nggak ada rampok. Masalah bukan hanya dari rampok. Saya ingin tanya sama ibu-ibu, jawab yang jujur Bu ya. Di saat kita hidup di dunia ini sudah berapa tahun Ibu? 30-an ibu-ibu di sini ya? 30-an lebih dikit. Kita sudah hidup selama 50 tahun misalnya. Coba kita renungkan. Pertanyaan saya, di manakah kita paling banyak menangis? Di dalam rumah atau di luar rumah? Hah? Ijma atau ada khilaf? Ijma.
Di dalam rumah apa di luar rumah? Di dalam rumah. Ternyata selama ini kita lebih sering menangis di dalam rumah. Berarti masalah lebih banyak di dalam apa di luar? Alah. Ini sederhana loh, benar nggak Bu? Betul nggak? Berarti masalah kita selama ini lebih banyak di dalam rumah apa di luar rumah ibu-ibu? Di dalam. Tukang sayur suara keras sama kita akan tegar. Tapi anak kita suara tinggi di hadapan kita di ruang tamu, nangis nggak? Nangis. Lalu Anda lupa meminta pertolongan kepada Allah? Subhanallah. Kita lagi bawa mobil, lalu ada orang jalanan mengucapkan kata binatang kepada kita. Ya namanya juga di Jakarta, omongan gak dijaga. Kita mungkin akan tegar. Tapi ketika pulang ke rumah, nama binatang yang sama meluncur dari lisan suami kita ke kita. Kira-kira nangis gak? Nangis. Dan itu ada gak sih di rumah tangga orang-orang Jabotabek? Banyak. Banyak suami kalau marah-marah itu semua binatang keluar ke istrinya. Na'udzubillah. Iya enggak? Semuanya, dan ini banyak. Padahal saya ingin tanya, yang menikah sama mohon maaf orang utan tuh siapa? Ya udah. Kok istrinya dibilang orang utan? Kan yang menikah sama orang utan juga. Nggak ada gajah nikah sama orang utan tuh nggak ada. Kembali ke kasus kita. Pertanyaan sederhana di atas menjelaskan bahwa masalah di dalam rumah banyak atau sedikit. Lalu kita bisa handle dengan kedua tangan kita ibu-ibu? Bisa kita lawan atau bisa kita atasi dengan kedua kaki kita? Ya Allah, osteoporosis Bu. Nggak bisa dengan kedua kaki kita, duduk aja udah susah. Kekajian harus pakai bangku, mau ngelawan seluruhnya. Lu benar, kita harus tahu diri. Kita ini lemah. La haula wa la quwata. Ini semua karena merasa besar, merasa kuat, merasa cerdas. Jadi lupa doa. Masuk taunya luar biasa kita ini. Beda dengan ulama. Imam Bukhari Bu. Imam Bukhari. Itu enggak merasa pintar di hadapan Allah. Makanya setiap akan mencantumkan sebuah hadis dalam Sahih Bukhari, konsul sama Allah, istikharah. Setiap mencantumkan hadis dalam bukunya Sahih Al-Bukhari, maka untuk satu kitab saja, satu kitab, beliau sudah sholat istikharah berapa kali? Di atas 9.000 kali. Satu kitab. Ini bukan seumur hidup. Saya ingin tanya ibu-ibu sekalian. Selama hidup ibu, berapa kali istikharah? Paling pas mau kawin ya. Itu nikahnya cuma sekali, jadi setahun seumur hidup sekali. Subhanallah, hebat ya. Imam Bukhari aja nggak berani itu, takut salah, karena merasa diri bodoh di hadapan Allah. Kita merasa diri pintar, sok tahu semuanya. Padahal hafalan kita nggak kayak Bukhari. Imam Bukhari kalau ikut kajian nggak pernah nyatet. Karena beliau akan tulis di rumah. Dan komplit. Dan terkadang jarak antara kajian dan rumahnya 1 bulan perjalanan. Jadi beliau masih ingat secara pasti apa penjelasan syekh beliau sebulan yang lalu. Saya ingin tanya sama ibu, materi saya minggu lalu apa? Kalau saya minta dicek, setiap poin bisa disebutkan langsung? Tanpa nyontek? Itu lupa istikharah. Imam Bukhari istikharah terus. Ini merasa diri pintar. Memang kita nggak akan mengatakan demikian, tapi prakteknya demikian, buktinya lupa doa.
Merasa diri aman, buktinya sebelum tidur Anda lupa doa, berarti kan merasa diri aman. Seakan-akan Anda bisa, tenang aja, saya bisa jamin dengan kemampuan saya bangun lagi di pagi hari. Siapa yang tahu? Oleh karena itu hadirin sekalian, orang yang merasa kecil, orang yang merasa rendah, itu pasti akan ketergantungan. Dan saat dia tergantungan, dikit-dikit Allah. Dikit-dikit Allah. Dikit-dikit Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah akan berkahi. Bu, kenapa kita nggak berdoa? Iyyaka nasta'in. Mintalah kepada Allah. Allah akan kabulkan. Ud'uni astajib lakum. Surat Ghafir 60. Minta kepadaku, aku akan kabulkan. Ustadz saya doa kepada Allah kok nggak dikabulkan? Jangan suudzon sama Allah. Introspeksi diri, jangan-jangan kita mengerjakan penghalang-penghalang doa. Dan salah satu penghalang doa adalah nggak fokus ketika berdoa. Dan salah satu fokus dalam berdoa, tidak merasa butuh kepada Allah. Tidak merasa butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang Allah inginkan kita berdoa benar-benar merasa kecil, merasa kerdil sehingga butuh sekali sama Allah Subhanahu wa taala. Coba Ibu buka surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam 118 tentang Ka'ab bin Malik dan dua sahabat yang lain yang diboikot oleh Nabi SAW dan seluruh penduduk kota Madinah. Diboikot, didiamkan selama 50 hari. Selama berapa hari? 50 hari. Dan kita sudah bahas materi ini belum? Sudah 50 hari. Sehingga saya tidak perlu menceritakan lagi karena kita sudah bahas di majelis yang kita cintai ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa salah satu hikmah kenapa Allah baru terima taubat mereka di hari yang ke-50? Siapa yang bisa jawab? Ada hadiah. Jawabannya ada dalam surat At-Taubah 118. Allah berfirman, wa 'ala tsalatsah alladzina khulifu, dan atas 3 sahabat yang tidak ikut perang Tabuk. Hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa daqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallah illa ilaihi thumma taba 'alaihim liyatubu innallahu wat-tawwabur rahim. Mereka diboikot sampai pada satu titik bumi itu rasanya sempit di mata dan di dada mereka. Bayangkan diboikot satu kota. Ibu kalau diboikot satu komplek selama 10 hari gimana rasanya, Bu? Satu komplek nggak ada yang mau bicara sama ibu, nggak DKM, nggak tetangga, nggak tukang sayur, nggak tukang cabai keriting, semua nggak ada yang mau bicara sama ibu. Enak nggak? Kirim WA ke orang nggak ada yang balas, nggak ada yang ngangkat telepon kita. Itu yang dirasakan oleh mereka. Wa dhaqat alaihim anfusuhum, dan hati mereka down. Jatuh sejatuh-jatuhnya, sempit sesempit-sempitnya. Sampai pada satu titik wa dhannu alla malja'a minallah illa ilaih. Sampai mereka benar-benar yakin dan tersadar bahwa tidak ada jalan keluar dari hukuman Allah kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu Allah terima taubat mereka sehingga mereka bertobat kepada Allah dan hukuman diberhentikan. Apa maknanya? Karena kita tahu ketika Ka'ab bin Malik diboikot, di hari-hari pertama beliau masih tenang-tenang saja. Lalu berikutnya, beliau masih mengharap Rasulullah SAW. Makanya kan kita tahu dalam hadis Bukhari, beliau berusaha datang ke majelis Nabi SAW, ke Masjid Nabawi. Lalu setelah tetap dicuekin oleh Nabi, beliau datang ke sahabat terbaiknya, Abu Qatadah. Dicuekin lagi. Lalu di hari ke-40, istrinya diminta kembali ke rumah orang tua istri tersebut. Gak ada siapa-siapa. Jadi selama 50 hari hadirin. Pertama tenang-tenang saja.
Lalu berharap ke Rasulullah, semoga Rasulullah bisa berdoa kepada Allah, maka selesai. Berharap ke Rasulullah. Ketika buntu, lari ke sebagian sahabat, diantaranya Abu Qatadah. Ketika Abu Qatadah juga buntu, lalu masih ada istri, tempat curhat, tempat ngadu, tempat bertukar pikiran. Di hari ke-40 diboikot dari istri. Itu mereka benar-benar kehilangan arah dan tersadar tidak ada jalan keluar kecuali kembali kepada Allah. Begitu sampai pada perasaan tersebut, Allah ijabah doa beliau, mereka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, itu inti. Saya akan berikan pengalaman yang menekankan masalah ini. Saya pernah dan beberapa teman itu dapat masalah di kampus. Bukan dapat masalah, artinya ada urusan yang harus kita selesaikan. Lalu kita pergi ke pihak yang berwenang. Kita dipimpong. Pergi ke A, suruh ke B. Pilih ke B, suruh ke C. Dari C, suruh ke A lagi. Dipimpong terus begitu. Akhirnya kita capek kan, kita minta tolong kepada salah satu syekh. Syekh kasih syafaat, nggak tembus juga. Pilih ke syekh yang kedua, kasih syafaat, nggak tembus juga. Pilih syekh ketiga, kasih syafaat, nggak tembus juga. Sampai pada satu titik kita bisa ketemu dengan rektor. Kita bisa ketemu dengan rektor. Dan rektor adalah orang nomor 1 di kampus tersebut. Dan kita terus berdoa kepada Allah. Kita berusaha berdoa, tapi kita berusaha pergi ke syekh 1, syekh kedua, syekh ketiga, sampai pada satu titik bisa bertemu dengan siapa? Rektor. Kita dapat kabar bahwa kita bisa berjumpa dengan rektor kurang lebih jam 1:30 siang. Oh, itu perasaan senang banget loh. Senang sekali. Semangat. Rektor bisa ketemu. Akhirnya kita pergi ke ruangan rektor dengan semangat 45. Sampailah di ruangan rektor. Pada saat itu saya sempat berpikir, kita mau ketemu rektor. Senang perasaan kita. Tapi kok tadi jam 12 ketika dipanggil sama Allah kok nggak seperti ini perasaannya ya. Jam 12 kan sholat zuhur. Allah panggil hayya ala sholah. Ya kita sholat zuhur sih, tapi perasaannya beda gitu loh. Nggak, aduh bagus, seneng nih ketemu sama Allah nih, bisa curhat sama Allah. Perasaan beda. Tapi karena rektor datang, akhirnya kita lupakan lagi itu perasaan tersebut, ketemulah sama Pak Rektor. Kita ceritakan, kita curhat, kita laporan sama Pak Rektor. Dengan semangat menggebu-gebu, akhirnya kata Rektor, tenang. Insya Allah masalah Anda selesai 1 atau 2 hari lagi. Wow, bahagia kita. Maka besoknya kita laporkan ke pihak yang berwenang. Nggak ada tanggapan. Lalu pada hari yang kedua, kata rektor kan 1-2 hari lagi. Maka hari kedua kita datangi lagi. Ternyata nggak dapat hasil. Hari ketiga, hari keempat, itu kita drop. Ya Allah, ini udah rektor mau siapa lagi? Semua sudah mentok. Ternyata PHP tadi itu kan begitu. Nggak ada lagi. Mentok sudah. Syekh ini mentok, syekh ini mentok, syekh ini mentok, rektor pun mentok. Pada malam itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi semua pintu manusia mentok, nggak ada yang bisa bantu kita lagi. Kita berdoa kepada Allah, itu besoknya hadirin semua urusan selesai. Selesainya, clear dalam 1, 2 atau 3 jam saja. Ustadz emangnya nggak berdoa sebelumnya? Berdoa, tapi beda. Berdoa ketika semua pintu manusia mentok dan kita benar-benar merasakan bahwa solusinya hanya pintu langit. Wa dhannu alla marja'a minallah illa ilaih. Ini yang dirasakan oleh Ka'ab. Mereka pertama kali datang ke Nabi, punya harapan besar, mentok. Datang ini mentok, sampai istri mentok. Begitu semua pintu manusia mentok, baru perasaan itu timbul.
Dan disitulah Allah memudahkan doa-doa kita. Dan tapi di situ susahnya. Kita ini baru punya perasaan demikian ketika semua pintu manusia mentok. Makanya dijawabnya juga terlambat. Anda sendiri yang begitu. Coba dari awal Anda berdoa, Anda benar-benar hanya bergantung kepada Allah. Langsung diijabah. Kita ambil pelajaran Nabi Yunus. Ketika berada di perut ikan. Lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dia baca? Apa yang beliau baca? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah langsung keluarkan beliau dari perut ikan tersebut. Allah tolong. Dan luar biasanya dan menakjubkannya, Allah tolong Nabi Yunus sebelum beliau sempat meminta pertolongan dengan lisan beliau. Apa yang beliau baca? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Artinya apa? La ilaha illa anta, tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali engkau. Subhanaka, maha suci engkau. Inni kuntu minadh dhalimin. Aku termasuk orang-orang yang zalim. Ada permintaan minta dikeluarkan dari perut ikan? Enggak ada, belum sempat beliau ceritakan. Belum sempat beliau mengatakan, ya Allah keluarkan aku dari perut ikan, Allah sudah langsung ijabah. Kenapa? Karena perasaan ketergantungan dengan Allah. Wa dhannu alla malja'a minallah illa ilaihi. At-Taubah 118. Ketika seseorang benar-benar meyakini tidak ada jalan keluar kecuali jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan kabulkan sebelum Nabi Yunus sempat berdoa meminta hajatnya. Dan kenapa kita sering kali berdoa tidak dikabulkan dan tidak dikabulkan atau dikabulkannya terlambat? Di antara alasannya, lagi-lagi di antara alasannya, jangan-jangan karena kita hanya memanjatkan doa itu dengan lisan kita, tanpa ada perasaan ketergantungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu merasa lemah, merasa rendahlah di hadapan Allah, maka kita akan taat kepada Allah dan kita akan tergantung dengan Allah. Maka itulah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga materi ini bisa kita resapi, khususnya bagi yang berbicara dan yang mendengarkan. Aku qouli hadza wa astaghfiru lakum subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.